Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Apa kabar? Luar biasa, kita bersyukur pagi hari ini atas kebaikan dan rahmat Tuhan buat kita semua. Kita boleh bersama-sama ada pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dari mimbar saya menyampaikan selamat datang, selamat berbakti, kiranya sukacita Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kita semua pagi ini. Demikian yang ada di rumah, terima kasih untuk kesetiaannya dalam mengikuti live streaming Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Selamat datang, selamat bergabung, sukacita Tuhan memenuhi kita semua, dan juga yang ada di benua Australia, terima kasih kesetiaannya luar biasa. Selamat berjumpa kembali, Tuhan memberkati kita sekalian. Dan pagi ini ada beberapa informasi yang penting yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Ada Ibu Yapsian Hua 4 Februari, Ibu Alin 5 Februari, Saudari Patricia dan juga Silvana 5 Februari, Saudari Ivana Reviana 5 Februari, Ibu Chin Kim Nio 6 Februari, Saudari Ana Hosana Henok 7 Februari, Ibu Tuti Dwi Mulyadi 7 Februari dan Ibu Emma Sarabarlian 9 Februari bersama Ibu Indrawati 10 Februari. Kepada saudara-saudara sekalian, kami sampaikan selamat ulang tahun, kiranya di usia yang diberkati Tuhan, senantiasa lebih dalam dengan Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Pagi ini ada yang berbakti? Baik, informasi yang kedua berkaitan dengan persekutuan seluruh pelayan ibadah yang akan diadakan pada hari Kamis 8 Februari 2024 jam 9 pagi sampai dengan selesai di Aula Lantai 1 Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Jadi semua pelayan atau penata layanan yang ambil bagian untuk mendukung dan melayani bersama-sama dalam setiap kegiatan Gereja Baptis Bethlehem, dimohon jangan lupa tanggal 8 Februari, hari Kamis itu hari libur, kita akan bersama-sama berkumpul untuk sharing pelayanan yang akan kita laksanakan sepanjang tahun ini. Jam 9 pagi ditunggu di aula, kita akan bersama-sama menikmati persekutuan terlebih dahulu. Juga jangan lupa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 jam 17.30 kita ada persekutuan WBI dan PBI dengan tema bahasa kasih. Mari hadir dan ambil bagian di dalam penyembahan pada persekutuan itu. Dan PBI WBI ini adalah PBI WBI junior. Jadi ada senior dan ada junior. Ya, dimohon kepada semua PBI dan WBI junior untuk bisa ambil bagian dalam penyembahan ini. Juga jangan lupa pada hari Rabu tanggal 7 bulan Februari jam 17.30 kita ada kebaktian tengah minggu atau kebaktian doa Rabu. Dimohon kepada semua jemaat untuk bisa ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian tengah minggu. Demikian informasi yang bisa dibagikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan ada informasi khusus berkaitan dengan hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang akan jatuh pada tanggal 10 bulan Maret yang akan datang. Seharusnya tanggal 4, tapi akan dirayakan pada tanggal 10 bulan Maret. Silakan, Koko Rocky.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat semuanya. Saya mewakili dari Panitia HUT Gereja ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama seperti yang Pendeta Tony sampaikan bahwa kita akan merayakan kebaktian dan merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-62 pada hari Minggu 10 Maret. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun gereja di bulan Februari ini, kami dari Panitia HUT akan mengadakan 2 perlombaan yang harapannya bisa diikuti oleh seluruh jemaat Bait Lahim. Ya, yang pertama kita akan mengadakan perlombaan badminton. Jadi kami mengundang Bapak Ibu kaum muda yang bisa ikut, silakan untuk boleh mendaftar mengikuti perlombaan badminton ini. Baik itu single putra, single putri, kemudian ganda putra dan ganda putri. Ya, jadi mungkin bisa mulai mencari temannya yang mau ganda badminton, silahkan. Nanti bisa menghubungi saudari Fiona. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengadakan perlombaan e-sport Mobile Legend. Ya, jadi untuk seluruh usia, jadi baik itu anak-anak, kaum muda, mungkin Bapak Ibu yang senang main Mobile Legend, kita coba fasilitasi supaya kita bisa lebih kekinian juga ya, dan kita bisa menjangkau semua jemaat juga. Itu juga akan dimulai di minggu depan. Di minggu depan, jadi info lebih lanjutnya akan diinfokan lebih lanjut di WA grup persekutuan maupun di Telegram Bait Lahim juga. Kurang lebih itu, jadi kita akan mengadakan perlombaan badminton dan juga e-sport. Info lebih lanjut nanti bisa menghubungi saudari Fiona. Pastinya ada kontribusi supaya kita bisa menyewa lapang dan lain sebagainya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Koko Rocky untuk informasi berkaitan dengan hari ulang tahun gereja kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa mengawali seluruh rangkaian kebaktian satu pada pagi hari ini. Allah Bapa di sorga, sungguh kami bangga kepada Engkau, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini kami berkesempatan untuk bisa datang di rumah Tuhan untuk berbakti dan memuliakan nama-Mu. Kuduskan kami semua dan berkati penyembahan kami pada kebaktian satu ini, supaya sungguh-sungguh kami boleh lebih dalam dan lebih akrab dengan Engkau. Terlebih Tuhan, bangun rohani kami melalui penyembahan pagi hari ini, sehingga kami semakin teguh berdiri di atas janji Tuhan, dan juga kami semakin setia kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih, kami letakkan penyembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Mazmur 25 ayat yang ke-14 sebagai ajakan kita untuk memasuki saat kebaktian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita masuk dengan menyanyikan lagu pujian dari nomor 173, lalu kita lanjutkan dengan nyanyian pujian dari nomor 268. Satu kita sekalian. Sekalian, mari nyanyi sekalian, kasih yang
menyanyikan ayat kedua. Bersama-sama kita pujikan. Pujilah Tuhan, datang sekarang padaku. Karena wajah Yesus selalu berseri, datangnya kaum wanita pujikan. Datang hidup kini padaku, karena Tuhan ku dengar, rasa damai tinggal dalamku. Bersama-sama pujilah Tuhan, datang sekarang padaku. Karena wajah Yesus selalu berseri, datangnya pada. Bersama-sama kita nyanyikan. Ada sukacita padaku, ada kasih dan puja, ada kasih pujilah Tuhan, datang sekarang padaku. Karena wajah Yesus selalu berseri, datangnya padaku. Datangnya padaku, ada terangnya padaku, datangnya padaku. Saudara, kalau saudara membawa Alkitab, kita akan buka Alkitab kita. Dan pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Kitab Wahyu, pasal ke-1 ayat yang ketiga. Hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Baik, kalau saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Demikian firman Tuhan yang akan mendasari khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Tony pagi ini. Kiranya boleh menjadi berkat juga bagi kita semua. Saudara, kita lanjutkan. Ibadah kita, ada banyak hal yang harus kita pikirkan, harus kita dukung, harus kita doakan. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki doa syafaat. Nyanyian pujian dari nomor 221, Nyamanlah Jiwaku, sebagai persiapan kita. Meski oleh iblis aku
Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap pokok doa yang akan kami sampaikan kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau mendengar dan menjawab tepat pada waktunya dalam kehidupan kami masing-masing dan juga dalam kami berkeluarga, bergereja, maupun dalam kami beraktivitas dalam keseharian kami. Secara khusus kami meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pengembalaan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Kami berdoa secara khusus biar kiranya Tuhan Engkau memberkati dan memberi hikmat kepada pengembalaan di Bethlehem ini, agar sungguh-sungguh dalam pengembalaan ini senantiasa mengedepankan kasih dan juga perhatian yang luar biasa kepada setiap jemaat yang dilayani, sehingga semua jemaat dapat ditolong dan juga dikuatkan, dihiburkan, dan bahkan diberkati oleh Tuhan. Kami juga meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pribadi dalam tim pengembalaan. Tuhan beri hikmat kepada mereka, tetapi juga Tuhan memberikan marifat yang luar biasa agar sungguh-sungguh mereka mengembalakan dengan baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu di Bethlehem ini, keluarga demi keluarga, pekerjaan dan usaha, serta kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap hari dalam hidup mereka, supaya tangan kasih-Mu yang penuh kemurahan senantiasa memberkati jemaat-jemaat Bethlehem dan para sahabat dan simpatisan yang menjadi bagian dalam keluarga besar kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan menolong ekonomi dari setiap anggota jemaat kami agar semakin membaik, dan dalam pertolongan Tuhan di tahun 2024 ini mereka boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Teristimewa kami letakkan ke dalam tangan-Mu untuk rohani dan juga pertumbuhan iman dari setiap jemaat-Mu yang ada di Bethlehem. Di mana saja mereka berada, Tuhan, kiranya Engkau tumbuh kembangkan rohani mereka melalui mereka tertanam di dalam kebenaran firman-Mu dan membangun keintiman dengan Engkau, sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh dalam pemeliharaan Tuhan dan terhindar dari segala mara bahaya yang mudah menimpa mereka. Dan ketika mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit dan sukar, Tuhan, Engkau beri kekuatan dan ketabahan dalam hidup mereka, sehingga Engkau boleh dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap kegiatan dan pelayanan yang sedang dikembangkan dalam pelayanan Gereja Bethlehem. Kiranya Tuhan yang akan memberi kelancaran dan juga menambah-nambahkan pengalaman-pengalaman yang baik untuk memproses setiap jemaat semakin setia kepada Engkau. Dan juga kami berdoa biar setiap jemaat boleh menjadi murid yang setia untuk bisa menjangkau dan membawa kemuliaan bagi Tuhan, sehingga ada jiwa-jiwa baru yang boleh bergabung dan menjadi bagian dalam keluarga besar Bethlehem. Terima kasih banyak Tuhan. Semua anggaran dan pembelanjaan gereja kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong supaya tercukupkan melalui persembahan dan persepuluhan dari semua jemaat, sehingga tiap-tiap bulan gereja ini diberkati oleh Tuhan dan boleh membiayai pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalamnya, khususnya dalam pelayanan penginjilan yang tersebar di beberapa tempat yang menjadi naungan dari gereja kami. Tuhan menolong supaya setiap cabang dan pos PI diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau, dan bahkan mereka bersatu padu untuk mengembangkan pelayanan sehingga menjadi gereja yang membawa atau menghadirkan kerajaan Allah, kemuliaan Allah di dalamnya. Khususnya kami berdoa untuk cabang Trucuk yang kami rindu Tuhan,
supaya di tahun 2024 ini, pada bulan April yang akan datang, mereka dapat diorganisasikan menjadi gereja mandiri. Segala persiapan dan segala keperluan mereka kiranya Engkau beri kelancaran dan memberkati bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk hari ulang tahun Gereja Bait Lahim yang ke-62 sekaligus dengan perayaan Paskah tahun 2024 di bulan Maret yang akan datang. Tuhan menolong masing-masing panitia dalam mengembangkan kepanitiaan supaya ulang tahun maupun Paskah boleh berjalan dengan baik. Jemaat-jemaat boleh terlibat aktif dan bersama-sama kami membangun kesatuan untuk kemuliaan Allah sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan di dalamnya. Tuhan beri kesehatan bagi panitia, demikian seluruh jemaat supaya pada tiba saatnya di mana ulang tahun boleh dirayakan, Paskah boleh diperingati, semuanya boleh merasakan kehadiran Tuhan dan boleh merasakan bahwa Allah baik dan senantiasa baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah namamu. Demikian kami berdoa untuk kerinduan gereja ini, supaya ada asisten, gembala sidang bidang PI. Kiranya Tuhan Engkau berkenan di dalam hati setiap pribadi yang sedang digumulkan, supaya mereka boleh terpanggil untuk melayani di tempat ini. Dan secara khusus mereka melayani Engkau untuk menyenangkan dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Demikian untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari. Kami berdoa Tuhan tolong dalam pemilihan umum ini supaya kondisi Indonesia aman, tertib, semua rakyat diberi hikmat sehingga ketika memilih calon pemimpin bagi bangsa Indonesia 5 tahun ke depan, baik sebagai presiden dan wakil presiden maupun memilih para anggota dewan, baik pusat maupun daerah, Tuhan biarlah hikmat yang datang daripadamu akan menolong setiap rakyat Indonesia, sehingga pilihan yang tepat yang mereka pilih adalah pilihan yang mendatangkan kesejahteraan dan juga ketentraman bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan menolong setiap calon pemimpin kami, presiden dan wakil presiden. Kiranya Tuhan beri roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjaga integritas hidup mereka dan boleh membawa rakyat Indonesia untuk senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih TNI Polri dalam tugasnya menjaga keamanan. Tuhan menolong, memberikan kemampuan supaya dapat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dalam keadaan tentram. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu penyembahan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih pendeta. Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Mazmur 50 ayat yang ke-14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ibu Seni dan adiknya Yanita akan menolong kita dalam mengumpulkan persembahan dan persepuluhan. Saya persilakan.
Saya undang sidang jemaat untuk berdiri bersama-sama untuk menaikkan doa syukur atas apa yang sudah kita kumpulkan. Kami mau terus bersyukur Tuhan karena Engkau baik, Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami, Engkau memimpin kami dan memberkati kami sepanjang hidup kami. Bukan hanya hari ini, tapi sepanjang hidup kami boleh berpengalaman baik dengan Engkau ya Bapa. Kami mau serahkan apa yang sudah kami kumpulkan melalui persembahan dan persepuluhan. Berkati tangan-tangan yang penuh dengan sukacita mengumpulkan persembahan dan persepuluhan. Dan ajar kami untuk selalu setia ya Bapa. Berkati apa yang sudah kami kumpulkan agar sungguh boleh menjadi perluasan kerajaan-Mu melalui gereja ini. Kami serahkan juga penggunaannya ke dalam tangan kasih-Mu agar sungguh berkat Tuhan boleh tersalurkan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami alami. Kami serahkan sebentar lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk melengkapi berkat kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Amin, terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih Yanita dan Ibu Seninia. Bergaul akrab dengan Tuhan, demikian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tony melalui khotbahnya pagi ini. Kita persiapkan diri kita agar sungguh kita boleh menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan kita terima. Kita persiapkan diri kita dari RW 439, bahwaku dekat. pujian ini, bahwa aku dekat Tuhan. Bahwa aku dekat. Jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku.
Mari kita berdoa sejenak, menyerahkan penyampaian firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, siaplah hati kami untuk Engkau tatah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu, aturlah dan berfirmanlah kepada kami, supaya setiap kebenaran yang kami dengarkan dapat memenuhi jiwa kami dan memuaskan seluruh keberadaan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kuduskan hidup kami dan biarlah ada kelayakan supaya sungguh kami dapat merasakan dan menikmati hadirat-Mu dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 3. Tapi coba kita lihat mulai ayat 1 sampai ayat 3 ya. Cuman 3 ayat, mari kita sejenak baca bagian ini untuk menolong kita bersama melandasi kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan pagi ini. Sudah? Yang bawa Alkitab, mari kita buka bersama-sama. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kalau kita sejenak melihat bagian ini, mungkin kita akan berpikir bicara kita wahyu, ini agak sulit ya, dan sukar sekali untuk dipahami. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa kitab Wahyu itu menjelaskan tentang banyak simbol-simbol berkaitan dengan masa yang akan datang. Dan kalau saudara mau melihat secara keseluruhan kitab Wahyu, saudara harus melihat sepanjang kitab Daniel. Karena kitab Daniel dan kitab Wahyu itu adalah satu kesatuan yang bicara tentang kedatangan Kristus kedua kali. Dan hari ini kita akan coba melihat bagian yang pertama di dalam kitab Wahyu berkaitan dengan bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Dan ini adalah tema kita bulan ini. Dan tema ini saya rindu supaya kita boleh berpengalaman dengan Tuhan. Kenapa tema ini hadir? Karena tema ini sungguh-sungguh dapat memberkati kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat 3 firman Tuhan berkata begini, diberkatilah orang yang membaca dengan suara keras firman nubuat ini, dan diberkatilah juga mereka yang mendengarkannya. Perhatikan ayat selanjutnya dikatakan begini, dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Ya, kalau kita lihat tema ini, kita akan memahami tentang bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena tujuan di dalam bagian ini adalah untuk menolong kita memahami bahwa sepanjang kita hidup dengan Kristus, berjalan dengan Kristus, kita perlu akrab. Karena tanpa keakraban dengan Kristus, kita akan mengalami kendala-kendala yang luar biasa yang akan menimpa hidup kita. Sehingga kita sulit sekali untuk bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Karena akhir-akhir ini ya, situasi kondisi bahkan dunia ini semakin hari semakin membatasi kita dengan Tuhan. Semakin hari semakin menjauhkan kita dengan Tuhan. Makanya tema ini dikedepankan supaya kita memiliki kekariban dengan Tuhan. Ya,
supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga menjaga kehidupan kita, rohani kita, ya, pengalaman dengan Tuhan tidak merosot atau tidak menjadi redup dalam hidup kita, sehingga iman kita goyah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang keakraban, mungkin kita sulit untuk memahami apa hubungannya dengan Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mungkin kita sulit menyadari bahwa rupanya ayat-ayat ini sangat akrab sekali dengan apa yang disebut dengan keintiman. Ya. Saudara, kalau kita menyadari bahwa zaman sekarang ini kita ada di dunia yang berbeda seperti kita zaman dulu. Kalau mungkin di zaman saya, ya, di umuran seperti saya atau di atas saya, kalau orang membahasakan ini generasi kolonial, generasi yang lebih tua, ya, mungkin akan berbeda dengan generasi zaman sekarang, karena generasi zaman sekarang itu apa namanya, ya, milenial, ya, dan generasi Z. Iya, Gen Z, ya, generasi Z atau generasi yang satu lagi milenial. Nah, generasi ini kalau membahasakan bahasa-bahasa yang mereka gunakan, percakapkan setiap hari, itu agak berbeda dengan generasi kita, ya, atau generasi saya, apalagi di atas saya, itu jauh berbeda. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk memahami. Tetapi yang menarik di dalam generasi ini adalah mereka suka menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya menolong kita untuk memahami tentang kondisi keberadaan hidup mereka. Salah satu contoh bahasa yang suka dipakai oleh dua generasi ini adalah, kalau saudara pernah dengar bestie. Ya, pernah dengar bestie? Itu kalau di daerah saya nama ibu-ibu. Bestie. Di sini ada nama bestie. Ini bestie. Bestie kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Best friend forever. Ya. BFF kalau orang suka ini bahasa milenial nih, sama Gen Z. Bestie. Teman dekat, sahabat karib, ya, atau sahabat baik. Jadi bestie ini akan menjadi tempat di mana kita bisa menyampaikan segala apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, mungkin pergumulan atau persoalan-persoalan hidup kita bisa sampaikan kepada bestie. Ya, sehingga bestie ini luar biasa, dia bisa menyimpan segala sesuatu, termasuk dapur kita, isi perut kita, dia bisa tahu. Karena kita mengungkapkan kepada dia, betul? Itu bestie. Ya. Atau apa ya bisa dikatakan, satu circle. Jadi mereka lebih memahami keberadaan kita. Kenapa saya bicara bagian ini? Karena ini berkaitan erat dengan bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanpa disadari, seorang yang ada di generasi seperti saya atau di atas saya, kita akan betul-betul digiring kepada tren generasi ini. Saya sempat berhadapan dengan orang yang usianya di atas saya, mungkin sekitar 70 tahun, ya. Tiba-tiba dia teriak di depan saya, "Hey bestie," bayangkan umur 70 tahun. "Hey bestie," aduh, ketemu sama temennya yang umurannya mungkin sama gitu. Ngomong pakai bestie, saya bilang, "Lah ini orang tua kok pakai bestie?" Aduh, tapi itu yang saya bilang, tren ini tiba-tiba terjadi dalam kehidupan setiap orang, ya. Bagi saya ini hal yang sangat luar biasa. Ini mau menunjukkan bahwa rupanya generasi milenial dan generasi Z dan generasi di zaman saya dan di atas saya itu bisa dipadukan dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami secara jelas. Contohnya ya ini, ya.
teman dekat, tapi dibahasakan bestie. Ya. Dan ini menarik dan membuat orang semakin akrab. Ketika mereka bertemu, yang mereka lakukan adalah pelukan. Ada kehangatan di situ. Kenapa saya bicara bagian ini? Karena Tuhan juga mau kita seperti itu. Tuhan mau kita membangun kekaripan dengan Dia. Tuhan mau kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Tuhan mau kita menjadi bagian dalam kehidupan Dia. Menjadi sahabat yang sejati, yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan baik-baik di dalam bagian ini, kita akan menemukan apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam hidup kita, ya, untuk kita bisa memahami tentang kekaripan dengan Tuhan atau keakraban dengan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam ayat ini, di dalam ayat 1 dia mulai dengan bahasa begini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi sebenarnya bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa wahyu atau penyataan ini diberikan bukan kepada Yohanes, tetapi diberikan kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Jadi konsep yang dibangun di dalam pasal 1 ini adalah berkaitan dengan bagaimana Yesus itu adalah yang terutama dan yang paling penting dalam kehidupan kekristenan. Ya. Yesus itu adalah yang paling luar biasa, bukan hanya ditokohkan tetapi dia menjadi prioritas yang sangat indah dalam membangun hubungan. Itu yang diterahkan oleh Yohanes di dalam bagian ini. Perhatikan di dalam ayat ini, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi sebenarnya yang Yohanes bawa ini adalah nama Yesus, keagungan Allah dan kemuliaan Allah kepada umat manusia. Secara khusus kalau kita lihat, ungkapan ini diberikan kepada orang-orang Kristen yang akan selalu menghadapi tantangan dunia. Ya. Seperti yang telah kita lihat di dalam bagian ini, kalau kita lihat mulai ayat 4 ya, sampai ayatnya yang ke-20, kita akan menemukan di dalam bagian ini bagaimana orang-orang yang dimaksud menghadapi tantangan dunia ini oleh Yohanes diungkapkan di dalam bagian ini. Secara khusus dalam pasal 2 juga. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di 7 gereja. Di gereja lokal yang ada di 7 kota di Asia Kecil. Yang terletak kalau kita tahu sekarang adalah di bagian barat kota Turki atau negara Turki. Ya. Di negara ini ada 7 kota dan 7 gereja lokal yang berdiri. Yang itu diungkapkan oleh Yohanes sebagai landasan yang kuat kepada kita bahwa kita memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan, dia sangat menghargai keintiman dengan umatnya. Tuhan, dia sangat mengutamakan hubungan yang akrab dengan umatnya. Ini yang disampaikan di dalam bagian ini. Ketika kalau kita perhatikan latar belakang penulisan di dalam Wahyu pasal 1 ini, ketika mereka, ini orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil ini, dilahirbarukan di dalam iman kepada Kristus dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Alkitab berkata bahwa mereka mengalami tekanan yang berat dari penguasa pada waktu itu. Penguasa pada waktu itu adalah kerajaan Romawi. Mereka mengedepankan bahwa kaisar adalah Tuhan. Jadi ketika seseorang itu menolak kaisar adalah Tuhan, itu berarti bahwa orang yang menolak itu dia berkhianat terhadap kaisar. Dia berkhianat terhadap bangsa Romawi. Dan orang yang berkhianat demikian, dia akan dijatuhi hukuman mati. Nah, orang-orang percaya di Asia Kecil ini, di 7 gereja ini, mereka mengutamakan dan memprioritaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan kaisar.
Ya, bukan kaisar. Yesus Kristus adalah yang terutama. Ketika mereka mengedepankan itu, ini bertentangan dengan orang-orang Roma. Bertentangan dengan kekaisaran Romawi. Itulah sebabnya terjadi huru-hara yang luar biasa di sana. Terjadi penganiayaan yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk penindasan kepada kekristenan. Karena kesetiaan iman kepada Kristus. Dan nama Kristus. Sehingga mereka mengalami pembantaian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menghadapi tekanan yang hebat ini, kalau kita lihat di dalam bagian ini, umat Tuhan, mereka menantikan keadilan dan pengalaman hidup dengan Tuhan. Supaya mereka mengharapkan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, melepaskan mereka dari segala penderitaan dan kesakitan yang sedang mereka alami. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, Wahyu pasal 1 ini, Yohanes dalam bagian ini dia mau mengungkapkan dan tidak hanya mengungkapkan tentang nubuat, tapi sekaligus mendorong orang-orang Kristen di Asia Kecil, bahkan membesarkan hati mereka bahwa Yesus Kristus dia tidak hanya sebagai Tuhan dalam hidup kita, tetapi dia adalah imam dan raja. Kalau saudara lihat di dalam pasal 1 itu diungkapkan tentang keimaman yang luar biasa dari Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Dan dia juga sebagai raja yang berkuasa atas kehidupan umat manusia. Tapi juga kalau saudara lihat di dalam pasal 2 sampai pasal 3, kita menemukan bagaimana dia menjadi hakim dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada pada saat itu. Dan sekarang ini. Dan di dalam pasal 4, dia adalah pencipta. Pasal 5 menjelaskan dia penebus, tetapi juga di dalam pasal 6 sampai pasal 18 menjelaskan sebagai Tuhan atas sejarah yang terjadi bagi dunia ini. Dan di dalam pasal 19 dan 20 dalam kitab Wahyu, Yesus digambarkan sebagai penakluk dan pasal 21 sampai 22 digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, Yohanes coba mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil bahwa sekalipun mereka sedang mengalami pembantaian, sedang mengalami aniaya, penderitaan yang sangat sakit dalam hidup mereka, Yesus adalah jawaban atas segala penantian dalam hidup mereka. Yesus adalah pemenang. Next kita lihat di dalam bagian ini. Nah ini terus, nah ini dia terus, nah ini ya, kita bisa lihat bagaimana Yohanes dia menggambarkan keilahian dari Yesus yang menjadi pusat dan prioritas yang terutama bagi setiap orang percaya, ya. Dan inilah yang harus menjadi kekuatan kita. Mungkin sekarang kita hampir sama dengan orang-orang yang ada di Asia Kecil, ya. Walaupun dalam konteks yang berbeda. Mungkin di Asia Kecil mereka mengalami penganiayaan, kita belum. Tetapi mungkin kita teraniaya dengan pergumulan-pergumulan kita. Teraniaya dengan ekonomi yang sedang menurun dalam kehidupan rumah tangga kita. Atau dalam bergereja kita, atau dalam setiap pekerjaan dan usaha kita. Atau mungkin kita teraniaya dengan orang-orang yang memandang muka dalam hidup kita. Sehingga tidak peduli dengan keberadaan kita. Tapi ingatlah bahwa apa yang disampaikan di dalam bagian ini. Bahwa Yesus dia sanggup memberikan pertolongan. Dan Yesus sanggup menepati janjinya dalam hidup kita. Bahwa dia mau menolong. Dia mau menyertai kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, dia berjanji akan memberikan kehidupan kekal. Dan tidak hanya kekekalan yang dia beri, tapi dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan penyertaan itu tidak akan pernah dia tarik di dalam kehidupannya. Dia akan selalu memberikan itu kepada kita sebagai bukti bahwa kita adalah sahabat. Kita adalah milik, kita adalah anak-anak dari Yesus yang sedang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang penting bagi kita di dalam bagian ini adalah, mengapa kita perlu membangun keakraban dengan Tuhan?
Kenapa? Apa yang membuat kita atau mendorong kita dituntut untuk membangun keintiman dengan Tuhan? Mari kita lihat ini, satu saja yang perlu kita dalami pada pagi hari ini. Yang pertama adalah, dan ini satu-satunya poin yang menolong kita untuk memahami ayat-ayat ini. Kalau saudara lihat di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8, saudara akan temukan bagian ini. Bahwa Tuhan ya tidak mau hubungannya dengan kita sebagai miliknya rusak. Betul? Jadi mengapa kita harus membangun keakraban dengan Tuhan? Supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak rusak. Kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, otomatis hubungan kita dengan Dia terputus. Hubungan kita dengan Dia merosot. Hubungan kita dengan Dia tidak baik-baik saja. Itu artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan rusak. Ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di zaman Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, ya, Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup manusia. Kenyamanan Tuhan taruh di dalam Taman Eden, betul? Tidak ada istilahnya di dalam Taman Eden itu penderitaan. Tidak ada istilahnya di Taman Eden itu kekacauan. Tidak ada istilah di Taman Eden itu kertak gigi atau ratap tangis di dalamnya. Tidak ada. Yang ada sesuatu yang membawa keindahan. Yang memberikan jaminan kebahagiaan yang ada di dalam Taman Eden. Waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan menempatkan dia layak. Betul? Segala sesuatu Tuhan sudah siapkan untuk diberikan kepada manusia. Dan tidak hanya Tuhan memberikan kenyamanan kepada manusia, Tuhan menyediakan pendamping bagi dia supaya manusia itu dapat membangun hubungan yang karib dengan pasangannya. Sebagai gambaran dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Betul? Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 itu dan pasal 3. Ketika dosa masuk, dosa memutus hubungan antara manusia dengan Allah. Antara manusia dengan manusia. Dosa merusakkannya. Itulah yang disebut kalau kita baca di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab. Termasuk dalam perjanjian lama, dalam kitab Roma pasal 3 dan pasal 6. Kita temukan di dalam ayat 23. Dikatakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Segala berkat, segala kebahagiaan, segala sukacita, segala ketentraman tidak lagi dirasakan oleh manusia. Kenapa? Karena dosa. Semua merusakkannya. Tidak ada yang baik. Padahal ketika Tuhan menciptakan, Dia memberikan sesuatu yang baik. Betul? Betul? Dia memberikan sesuatu yang membahagiakan. Yang tidak pernah mengecewakan dan mengkhawatirkan manusia. Tapi ketika dosa masuk, semua manusia di dunia ini, mulai dari yang pertama sampai kita hari ini, firman Tuhan bilang, kita dimiliki, dihidupi, dan dimeteraikan oleh si jahat. Ya? Sehingga kita menjadi seperti kain kafan, yang kotor, yang rusak, dan tidak layak. Tetapi waktu kita ditebus oleh Kristus dalam iman kepadanya, meterai si jahat atau iblis atas hidup kita dilepaskan, ditanggalkan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita bukan lagi menjadi milik si jahat, tetapi kita menjadi milik Yesus Kristus. Sehingga maut, kemiskinan, kelaparan, semua yang jahat yang dirancangkan oleh iblis atas kita tidak berlaku atas hidup kita. Betul? Tidak berlaku. Yang berlaku dalam hidup kita adalah kasih Kristus yang besar yang Dia tunjukkan kepada kita. Itulah sebabnya Dia menuntut kepada kita. Sebagai miliknya kita harus membangun kekaripan dengan Tuhan. Kita harus membangun keakraban dengan Tuhan. Kita harus membangun satu keintiman yang tidak bisa terpisahkan dengan Tuhan. Karena kita milik. Tuhan tidak mau
peristiwa yang terjadi di Adam itu akan terjadi bagi kita sekarang ini. Yang sudah ditebus di dalam Kristus. Yang dia mau adalah sebagaimana yang firman Tuhan bilang begini. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan bilang begini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan, dia tidak ingin orang-orang percaya tidak memiliki kesehatan jiwa yang baik. Ya, dia mau supaya jiwa kita sungguh-sungguh terikat, ya, dengan rapi bersama dengan dia. Dia mau supaya setiap jiwa kita dibaharui oleh Tuhan dan ditempatkan di tempat yang berkenan kepada Allah. Ini kehebatan yang disampaikan di dalam bagian ini. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Wahyu. Makanya dia menyampaikan begini di dalam ayat 3. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Wahyu, ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktu sudah dekat. Apa yang tertulis? Yang tertulis di dalam bagian ini adalah hubungan dengan Tuhan. Karena kitab Wahyu tidak bicara hanya sebagai simbol-simbol tentang akhir zaman di mana Tuhan akan datang kembali, tapi kitab Wahyu sebenarnya enak dibaca karena bicara tentang siapa yang akan membangun keintiman dengan kita, pribadi Yesus. Ini yang paling penting di sini, ya. Makanya di dalam ayat 4 dia berkata begini, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tapi lihat ayat 7 dia berkata begini, lihatlah ia akan datang di awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi ini yang penting di sini, ya. Bahwa Alkitab mengingatkan kepada kita, jangan sampai keakraban dengan Tuhan itu pudar dalam hidup kita. Ketika keakraban dengan Tuhan pudar, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kekhawatiran. Ya? Keraguan kepada Tuhan. Kekhawatiran dan keraguan inilah yang menghimpit iman kita. Sehingga membuat iman kita semakin hari, semakin kecil dan pada akhirnya gugur. Bahaya ini kekhawatiran. Rupanya kalau kita lihat di dalam bagian ini, Yohanes, dia menyampaikan dorongan ini kepada jemaat di Asia Kecil supaya mereka tidak masuk di dalamnya. Ya. Supaya mereka terus melihat tentang apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup mereka. Ini artinya bahwa sebagai milik, mereka tidak merusakkan hubungan dengan Tuhan. Ya. Karena sekarang begini saudara-saudara, ada banyak orang berkata dia hidup dalam Kristus, di mulut berkata demikian. Tetapi setiap hari dia menyangkali pengakuan itu kepada Tuhan. Coba kita perhatikan ini. Next. Nah ini dia. Yang membuat orang rusak hubungannya dengan Tuhan. Sehingga jauh dari Tuhan adalah ketika kebiasaan-kebiasaan jelek dalam kehidupan kesehariannya dihidupkan kembali di dalam dirinya. Ya. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita
supaya kita membuang kebiasaan-kebiasaan ini. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan pergaulan yang jahat. Kalau saudara lihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18, kita bisa bandingkan itu dengan apa yang disampaikan di dalam Wahyu pasal 1 ini. Mulai ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, kita menemukan di sini bahwa untuk kita bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan ini, kita harus mulai dengan kehidupan, keakraban dengan Tuhan. Bagaimana cara? Kita pusatkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Ini yang penting di dalam bagian ini. Yang kedua, yang harus kita kerjakan adalah kita taat pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang bisa memberikan tidak hanya ketentraman, tapi berkat dalam hidup kita. Dan yang ketiga dia bilang, berserah. Berserah berarti kita meletakkan hidup kita untuk Tuhan yang kendalikan, untuk Tuhan yang tata hidup kita. Tanpa Tuhan menata hidup kita, kita tidak akan mampu menjalani kekaripan dengan Tuhan. Disitulah letak kita gagal dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bagian-bagian ini, saya mau mengingatkan kepada kita, sebagai orang-orang yang sudah dimiliki oleh Tuhan, kita tidak hanya dijanjikan kekekalan, tetapi kita menjadi bagian yang sangat luar biasa dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu dia datang kembali, kita akan bersama-sama dengan dia untuk menikmati sukacita di dalam Allah. Itulah sebabnya, seperti yang saya bilang tadi, mari untuk bisa menikmati itu, jangan sampai kekaripan kita dengan Tuhan gagal. Cuman karena kebiasaan-kebiasaan kita yang masih kita lakukan hari lepas hari. Yang jelek, ya, buanglah kebiasaan-kebiasaan itu. Salah satunya mungkin untuk membangun hubungan suami istri, biasanya ini kelihatan ya. Bagaimana keakraban kita dengan Tuhan, demikian dengan pasangan hidup. Ya. Ada kebiasaan-kebiasaan mungkin yang jelek dengan pasangan hidup, tanpa kita sadari. Ya. Coba itu ditanggalkan, kita bangun hubungan yang baik antara suami istri. Karena itu akan menjadi teladan bagi anak-anak. Sehingga anak-anak boleh melihat contoh yang baik bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan melalui suami istri. Ya. Kadang-kadang kata-kata kita agak kasar kepada pasangan kita. Coba perbiasakan kita menggunakan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menentramkan. Boleh? Itu namanya bahasa kasih. Itu bahasanya Tuhan, bukan bahasa kita. Ya, kalau bahasa kita ya itu seperti yang ya sekarang kan ya sekali lagi balik lagi ke kaum milenial ya dan kaum atau generasi Z ya. Bahasa-bahasanya luar biasa ya. Bahasa kasar yang diplesetin yang kedengarannya enak. Tapi sebenarnya berbahaya untuk kerohanian kita. Hati-hati ya. Kalau mungkin kayak besti-besti begitu ya masih bisa ya dipahami sebagai keakraban. Tapi ada ya bahasa-bahasa kebun binatang yang diplesetin ya. Tapi orang kalau mengungkapkan itu seperti bangga gitu. Nggak bisa. Ya. Orang Kristen ada batasan-batasan yang harus dia jaga sebagai hubungan keakraban dengan Tuhan. Kalau itu kita tidak jaga, kita akan membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan jelek yang merusak rohani kita sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi putus. Sama di keluarga. Ya? Sama di keluarga. Makanya suami bangun pagi-pagi, lihatlah istrimu, pandanglah dia sebagaimana Anda memandang Yesus Kristus. Itu jauh lebih baik. Saudara bisa mengatakan dia, selamat pagi sayangku. Boleh. Ya. Yang masih punya istri ya. Yang masih punya suami. Silakan. Mengungkapkan bahasa yang demikian itu akan membangun. Bukan hanya gairah untuk lebih akrab. Tetapi juga akan lebih menyatu dalam pandangan-pandangan satu dengan yang lain.
Selamat pagi suamiku. Asik, asik ya. Gitu. Tapi kalau itu tidak diungkapkan, kadang-kadang kita akan merasa jenuh, merasa bosan, merasa sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cari kesenangan di luar, bukan cari kesenangan di mana rumah itu dibangun untuk hubungan kita sebagai suami istri. Betul? Orang lebih nyaman di luar daripada di rumah. Hati-hati ini. Hubungan dengan Tuhan sama. Sebagai orang Kristen, kita harus membangun keakraban dengan Tuhan. Bukan membangun keakraban dengan dunia. Kita boleh bergaul, kita boleh beradaptasi, bersosial dengan orang-orang di dunia ini. Tidak ada batasan. Tetapi jangan sampai kekaripan kita dengan Tuhan melebihi hubungan kita dengan dunia. Itu yang Tuhan minta di sini. Supaya menjadi awasan. Dan itu yang disampaikan Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Patmos, di Asia Kecil. Yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita, mari sebagai orang percaya, bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang memberkati setiap jiwa kita. Taatlah kepada firman Tuhan, karena itu adalah sumber kehidupan kita sekarang ini. Dan berserahlah kepada Tuhan, karena penyerahan itu menuntut ketertundukan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tanpa itu, kita tidak akan mampu sanggup menjalani dunia saat sekarang ini. Karena dunia saat sekarang ini bukan semakin baik, tapi semakin keras dan jahat. Itulah sebabnya kita butuh ini, supaya pada akhirnya kita menghadirkan kemuliaan Allah. Kesimpulannya, mari kita lihat. Setiap orang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Di Wahyu 20 ayat 15 berkata begini, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kalau kita tidak menjaga kekaripan dengan Tuhan, jangan sampai kita salah satu yang dilemparkan di lautan api itu, atau digambarkan sebagai hukuman bagi mereka yang tidak mengenal Allah, neraka yang kekal. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Menolong kami supaya kebenaran ini sungguh-sungguh menguatkan kami dan mampu kami aplikasikan dalam hidup kami. Bagaimana kami harus membangun keintiman dan juga keakraban dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur akan firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Nyanyian 212 di tempat yang lebih tinggi akan menolong kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau didoakan, mungkin bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat, dan mungkin ada hal-hal yang perlu diserahkan kepada Tuhan, bawalah kepada Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah malu, karena Tuhan menunggu Bapak Ibu. Dia rindu supaya ada hubungan yang baik dengan Dia. Sambil pujian ini dinyanyikan, silakan maju ke depan bila ada yang mau didoakan pagi hari ini. Di tempat yang lebih tinggi. Makin dekat tempat suci. Ku naikkan doa tiap waktu. Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini
dunia bergema di lembah ragu dan gentar, namun tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hamba, dengan penuh percayaku Menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya yang bersih. Tuhan, pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Sekali lagi, Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh sungguh-sungguh dapat menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang keakraban dengan Engkau. Tolong hidup kami Tuhan, supaya kami hari lepas hari senantiasa membangun keintiman dengan Engkau. Senantiasa membangun kehidupan rohani kami, supaya kami semakin dalam dengan Engkau. Dan kami boleh mengalami pertolongan, penyertaan, dan berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini, maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kemurahan senantiasa melingkupi mereka dan menopang keberadaan mereka dalam keseharian mereka, sehingga sungguh-sungguh kehidupan mereka dapat diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada yang pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dan berkat-Mu atas hidup mereka. Jemaat Betlehem yang terkasih, mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.
Sidang dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat seduh sejenak. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua.